Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ikhwani, nomor BP 21101152610218 dari kelas SI 5. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas MPA saya yang menyimpulkan tentang materi organisasi berkas relatif. Organisasi berkas relatif pengertiannya yaitu suatu cara yang efektif dalam mengorganisasi sekumpulan yang membutuhkan akses sebuah record dengan cepat. Dalam berkas relatif ada hubungan antara key yang dipakai untuk mengidentifikasi record dalam penyimpanan sekunder. Record tidak perlu tersortir secara fisik menurut nilai key. Dari nilai key ke address dalam penyimpanan sekunder pada waktu sebuah record ditulis ke dalam berkas relatif. Fungsinya pemetaan R digunakan untuk menerjemahkan nilai key dari record menjadi address di mana record tersebut disimpan. Berkas relatif harus disimpan dalam media DASD seperti magnetic disk atau drum. Keuntungan dari berkas relatif ini adalah kemampuan mengakses record secara langsung. Sebuah record dapat di-retrieve atau insert, modifikasi atau delete tanpa mempengaruhi record lain dalam berkas yang sama. Yang kedua, keuntungan dan kelemahan teknik pemetaan. Keuntungannya yaitu yang pertama, fungsinya sangat sederhana. Yang kedua, tidak membutuhkan waktu lama dalam menentukan lokasi record pada penyimpanan sekunder. Selanjutnya, kelemahannya yang pertama, pemakai harus mengetahui dengan pasti record-record yang disimpan secara fisik. Yang kedua, merupakan device dependent di mana berkas berada akan mengubah nilai key. Yang ketiga, merupakan address space dependent. Yang ketiga, keuntungan dan kelemahan pengalaman relatif. Keuntungannya yaitu yang pertama, fungsinya sangat sederhana. Yang kedua, nilai key dari sebuah record dapat ditentukan lokasi recordnya dalam sebuah penyimpanan. Kelemahannya yaitu yang pertama, bukan device dependent. Yang kedua, merupakan address space dependent. Yang ketiga, terjadinya pemborosan ruangan. Selanjutnya, yang keempat, teknik pencarian kabel. Keuntungan dan kelemahannya yaitu yang pertama, keuntungannya sebuah record dapat diakses dengan cepat setelah nilai key dalam direktori ditentukan. Yang kedua, nilai key dapat berupa field yang mudah dimengerti. Yang ketiga, nilai key adalah address space independent di mana reorganisasi berkas tak akan mempengaruhi nilai key yang berubah adalah alamat dalam direktori. Yang kelima, teknik kalkulasi alamat. Salah satu masalah dari teknik ini adalah ditemukannya alamat relatif yang sama untuk nilai key yang berbeda. Keuntungannya yaitu, yang pertama, nilai key yang sebenarnya dapat dipakai karena diterjemahkan ke dalam sebuah alamat. Yang kedua, nilai key adalah address space independent bila berkas reorganisasi. Yang selanjutnya, kelemahannya yaitu, yang pertama, membutuhkan waktu proses dalam mengimplementasikan fungsi hash. Yang kedua, membutuhkan waktu proses dan akses dalam mengatasi benturan. Perbandingan fungsi hash yang pertama, memberikan penampilan terbaik secara keseluruhan. Yang kedua, teknik mill square dapat dipakai untuk file dengan load faktor cukup rendah dan akan memberikan penampilan baik, tetapi kadang-kadang dapat menghasilkan penampilan yang buruk. Yang ketiga, teknik folding adalah teknik yang paling mudah dalam perhitungan tetapi dapat memberikan hasil yang salah kecuali panjang nilai key. Selanjutnya, sinonim chaining, yaitu yang mengakses sinonim dengan fasilitas linked list untuk record dalam kelas ekivalen. Selanjutnya, bucket addressing, yaitu hash ke dalam blok atau bucket yang dapat memberikan tempat sejumlah record. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.